Betapa indahnya perjamuan kudus, betapa indahnya saat kami menyambutmu, betapa indahnya kehadiranmu yang bertatap kuatkan iman kami. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, Yesus berbicara kepada para imam kepala dan pemuka rakyat dengan memakai perumpamaan. Ia bersabda, "Hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan nikah untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan nikah itu, tetapi mereka tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada para undangan, hidanganku sudah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih, semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan nikah ini.' Tetapi para undangan itu tidak menghendakinya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain lagi menangkap para hamba itu, menyiksa dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu ia menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Kemudian ia berkata kepada para hamba, 'Perjamuan nikah telah tersedia, tetapi yang diundang tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kalian jumpai di sana ke perjamuan nikah itu.' Maka pergilah para hamba, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan nikah itu dengan tamu. Ketika raja masuk hendak menemui para tamu, ia melihat seorang tamu yang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, 'Hai saudara, bagaimana saudara masuk tanpa berpakaian pesta?' Tetapi raja itu diam saja. Maka raja lalu berkata kepada para hamba, 'Ikatlah kaki dan tangannya, dan campakkanlah orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada ratap dan kertak gigi, sebab banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih.'" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Umat Allah yang terkasih, hati-hatilah terhadap sumpah serapah. Yifta dalam bacaan pertama tadi bersumpah, dan akhirnya karena sumpahnya anak perempuannya menjadi korban sumpah serapah dia. Herodes juga pernah bersumpah ketika ada pesta, anak perempuannya menari dan menyenangkan hati Herodes, dan dia bersumpah anaknya mau minta apa saja dikasih.
Atas alasan sakit hati, ibunya minta kepala Yohanes Pemandi. Karena sumpahnya, Herodes harus memenggal kepala Yohanes Pemandi. Sumpah serapah itu bisa terjadi karena marah, karena janji, dan terutama sumpah seorang ibu kepada anak-anaknya itu bisa terjadi. Maka semarah-marahnya seorang ibu jangan sampai mengeluarkan sumpah serapah kepada anak-anaknya. Pernah seorang ibu begitu marah kepada anaknya, dia berkata, "Besok kalau kamu mati akan ketabrak mobil." Dan entah kebetulan, entah karena sumpah ibunya, anak ini mati ketabrak mobil. Sumpah serapah itu idolatria. Idolatria itu sejenis penyembahan berhala. Dan penyembahan berhala itu mempunyai dua wajah yang kejam. Seolah-olah Allah haus darah, main kuasa, haus akan nyawa manusia. Dan wajah sebaliknya yang menjadi korban adalah manusia. Tuhan menghendaki kita untuk hidup bagaikan menghadiri perjamuan nikah. Kita yang sering diundang ke resepsi pernikahan atau menghadiri perjamuan nikah pasti dandan yang paling ganteng, yang paling cantik, yang paling rapi dan bau wangi. Di situ ada kegembiraan, di situ ada pesta, di situ ada sikap berbagi dan saling menyapa. Maka kita harus berpakaian pantas. Berpakaian pantas artinya mengenakan Kristus. Mengenakan Kristus berarti membela kemanusiaan. Jangan sampai kita atas nama agama, atas nama Tuhan mengorbankan kemanusiaan. Dan mengenakan Kristus berarti hidup dalam Roh Kudus. 7 karunia Roh Kudus harus menjiwai kehidupan orang beriman setiap hari, supaya kita bisa merayakan, menghayati hidup ini sebagai perayaan, sebagai pesta, sebagai undangan dari Tuhan untuk menghadiri perjamuannya. Mari kita memantaskan diri, mari kita mengenakan pakaian pesta, mari kita punya hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Kita satukan doa-doa kita bersama persembahan. Betapa indahnya